Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Ikhwan fillah azakumullah, kita lanjutkan membaca kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, bimbingan kepada keyakinan beragama yang benar, di pertemuan yang ke-122, iman kepada para rasul, halaman 190. Syekh Saleh hafizahullah, penulis, beliau melanjutkan penjelasan tentang iman kepada para rasul, rukun iman yang keempat. Wa rusulul ladzina dzakarallahu asma'ahum fil Qur'an yajibul imanu bi'ayanihim. Para rasul yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan nama-nama mereka di dalam Al-Quran, kita wajib mengimani, ya, lengkap dengan nama-nama mereka. Wahum khamsatun wa ishrun, mereka ada 25 yang disebutkan nama mereka dalam Al-Quran, ada 25. Minhum thamaniyata asyara Zakarahumullahu ta'ala fi qawlihi, dari 25 itu ada 18 Allah sebutkan di dalam firman-Nya, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih ila qawlihi wa kullan faddalna 'alal alamin. Al-ayatu sadisa wa thamanin min suratil An'am, ayat 83 sampai 86 surat Al-An'am, ya, ayat 83 sampai 86 surat Al-An'am menyebutkan 18 nama rasul. Wal baqun wahum sab'atun, kemudian yang 7 sisanya dzukiru fi ayatin mutafarriqah, mereka disebutkan di dalam ayat-ayat yang terpisah-pisah, ya, dalam ayat-ayat yang terpisah-pisah. Wa man lam yusamma, sedangkan yang tidak disebutkan fil Quran asma, wa man lam yusamma fil Quran minar rusul, sedangkan yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran nama mereka dari para rasul, wajabal imanu bihi ijmalan, maka secara umum, secara global kita wajib mengimani mereka secara umum, ya. Yang tidak disebutkan nama mereka wajib kita imani, karena ada rasul-rasul yang nama-nama mereka tidak disebut dalam Al-Quran, ya. Qala ta'ala, Allah ta'ala firmankan, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qassasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika. Ayat 79 min surat Ghafir, ayat 78 surat Ghafir. Walaqad arsalna rusulan min qablika, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau wahai Nabi SAW. Minhum man qasasna 'alaika, di antara mereka para rasul yang telah kami utus itu ada yang kami ceritakan mereka kepadamu, wa minhum man lam naqsus 'alaik, dan di antara mereka ada yang tidak kami ceritakan kepadamu. Jadi ada rasul-rasul yang enggak disebutkan namanya, kita wajib mengimaninya. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Al-ayatu
Rabi'ah wa Sittin badal mi'ah ayat 164 min surat An-Nisa. Rasul-rasul kami telah menceritakan mereka kepadamu wahai Nabi min qablu, sebelumnya. Ya. Dalam surat Al-An'am ayat 83, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. Itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim menghadapi kaumnya. Narfa'u darajatin man nasha, kami mengangkat ya beberapa derajat siapa yang kami kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu benar-benar ya hakimun alim ya, maha meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya, lagi maha mengetahui. Wa wahabna lahu, Ibrahim ya, satu ya, Ibrahim. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub kullan hadaina, dan kami karuniakan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub ya, kullan hadaina, masing-masing kami berikan petunjuk kepadanya. Wa Nuhan hadaina min qablu, dan Nuh kami berikan petunjuk kepadanya sebelum Ibrahim. Wa min dzurriyyatihi, dan dari zuriyahnya Ibrahim, keturunannya Ibrahim, zuriatnya Ibrahim, Dawud, wa Sulaiman, wa Ayyub, wa Yusuf, wa Musa, wa Harun. 10 ya. Wa kadzalika nadzil muhsinin, dan seperti itulah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. 10 ya. Wa Zakaria, ini masih termasuk keturunan Ibrahim. Wa Zakaria, wa Yahya, wa Isa, wa Ilyas. 14. Kullum minas salihin, semuanya adalah dari kalangan orang-orang soleh. Ayat 86. Wa Ismail, keturunan Ibrahim. Wal Yas'a wa Yunus wa Lut. Ya. Ya. Sampai Yunus ini keturunan Ibrahim ya. 13 ya. Walut, Lut bukan keturunan Ibrahim, Lut sepupunya Ibrahim. Wa kullam faddalna 'alal alamin, semuanya kami ya istimewakan di atas seluruh manusia ya. Wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wastabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim ya. Dan kami lebihkan pula berapa derajat sebagian dari bapak mereka, zuriat mereka, saudara mereka. Wastabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim, kami memilih mereka, kami memberi petunjuk kepada mereka menuju siratul mustaqim ya. Ini ya nama-nama yang 18 sampai Lut ya. Lut ini bukan keturunan Ibrahim ya. Jadi yang bukan keturunan Ibrahim yang disebut dalam surat Al-An'am ini dari ayat 83 sampai 86 itu Ibrahim sendiri, kemudian Nuh, kemudian Lut. 3. Yang 15 itu dari keturunan Nabi Ibrahim semua. Ya. Berarti keturunan Nabi Ibrahim yang jadi Rasul ada 16 dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya. Dan sedangkan yang lain ya tidak
disebutkan dalam ayat-ayat ini, tapi disebutkan dalam ayat-ayat yang lain yang terpisah-pisah. Yang terpisah-pisah. Ya. Ada Hud, ada Soleh, ada Syuaib, ya, ada Idris, ya. Tidak disebutkan di rentetan ayat Al-An'am ini. Wahuna mas'alatun tahtaj ila bayan. Di sini ada pelajaran yang harus dijelaskan. Wahyal farqu bainan nabi war rasul. Yaitu perbedaan antara nabi dan rasul. Fal farqu baina nabi war rasul alal masyhur, beda antara nabi dan rasul menurut pendapat yang terkenal di kalangan para ulama, anna rasul insanun zakar uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighi. Insanun zakarun uhiya ilaihi bi syar'in wa umiru bi tablighi. 4 kriteria rasul. Manusia laki-laki, ya, diberi wahyu berupa syariat dan diperintahkan untuk mendakwahkannya secara terbuka. Diperintahkan untuk mendakwahkannya secara terbuka. Ini ada 4 kriteria rasul. Ya. Manusia, nggak ada rasul dari kalangan jin, ya. Zakar laki-laki, ya, nggak ada rasul dari kalangan perempuan, ya. Ya sayangnya, ya, palsu, ya kan? Kalau nggak palsu itu Indonesia punya kebanggaan, satu-satunya rasul perempuan, gitu kan? Siapa namanya? Lia Eden, ya kan? Lia Eden. Sayangnya palsu. Kalau nggak palsu itu, wah, kebanggaan itu. Satu-satunya rasul perempuan dari Indonesia itu. Sayangnya palsu, ya kan? Ya. Indonesia itu bangganya di dunia internasional dengan yang palsu-palsu aja. Subhanallah. Ya. Kemudian mendapatkan wahyu berupa syariat. Ya, kalau nggak mendapatkan wahyu bukan rasul. Dan yang keempat, diperintahkan untuk mendakwahkannya secara terbuka. Ya. Kalau tidak diperintahkan hanya untuk dirinya, dan ya silakan, kalau mau dakwahkan silakan, kalau enggak juga enggak masalah, maka itu bukan rasul. Ya. Wan nabi insanun dzakarun uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighi. Sedangkan kalau nabi itu adalah manusia laki-laki diberi wahyu syariat tapi tidak diperintahkan untuk mendakwahkannya secara terbuka. Berarti bedanya yang keempat aja. Ada nggak perintah secara terbuka untuk mendakwahkan wahyunya itu? Ya, kalau ada maka dia rasul, kalau nggak ada maka nabi. Kalau nggak ada maka nabi. Ya. Wa kullu minan nabi war rasul yuha ilaih. Ya. Masing-masing dari nabi ataupun rasul itu mendapatkan wahyu. Lakinna nabiyya qad yub'atsu fi qaumin mu'minin bi syara'i'a sabiqatin ka anbiya Bani Israil ya'muruna bi syari'atit Taurah. Tapi kalau nabi itu
kadang diutus kepada orang-orang beriman dengan syariat-syariat terdahulu, dengan syariat sebelumnya. Ya. Jadi kalau nabi itu kadang dia diutus kepada komunitas orang-orang beriman menjalankan syariat yang sebelumnya, syariat yang sudah ada. Contohnya nabi-nabi Bani Israel. Ya. Kan Nabi SAW sabdakan apa? Kanat Banu Israel tasusuhum al-anbiya. Kulama mata nabiyun khalafahun nabi. Bani Israel itu diatur oleh para nabi. Satu nabi wafat, maka diangkat nabi yang baru. Ya, mereka ya'murun bisyariati Taurah. Mereka mengatur, ya, masyarakat Bani Israel itu dengan syariat Taurat. Wa qad yuha ila ahadihim wahyun khas fi qadhiyatin muayyanah. Tapi terkadang juga yang namanya nabi mendapatkan wahyu yang khusus pada kasus tertentu. Fi qadhiyatin muayyanah, pada kasus tertentu dia mendapatkan wahyu khusus. Ya, itu nabi. Ya. Wa ammar rusul fa innahum yub'atsuna fi qaumin kuffar. Sedangkan kalau rasul-rasul, maka mereka itu diutus kepada komunitas kufar, komunitas orang-orang kafir. Yad'unahum ila tauhidillahi wa ibadatihi, mengajak orang-orang kafir itu untuk bertobat, kembali kepada tauhid, kembali kepada peribadahan kepada Allah satu-satunya. Fahum yursaluna ila mukhalifin. Ya, para rasul itu diutus kepada mukhalifin, kepada orang-orang yang menyimpang, yang menyelisihi para nabi dan rasul. Fayukadzibuhum ba'dhuhum, ya, sehingga sebagian kaumnya itu ada yang tidak percaya. Ya, sepertinya belum ada kisah seorang rasul diutus kemudian kaumnya 100%, ya, satu suara percaya semua. Itu belum ada sepertinya. Ya. Wa rasulu afdalu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa rasulu afdalu minan nabi alaihim assalatu wassalam. Para rasul itu derajat mereka, kedudukan mereka lebih. Para rasul derajatnya lebih afdal dari para nabi. Ya. Dan para nabi derajatnya lebih afdal dari para wali. Ya. Derajatnya lebih afdal dari para wali. Kekurang ajaran sebagian oknum sufi, ya, menempatkan derajat wali di atas para rasul, bukan di atas derajat para nabi, bahkan di atas derajat para rasul. Ya, seperti disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, ketika ngebahas tentang rubuk munjiat, seperempat akhir dari bagian kitab itu, karena kitab Ihya itu dibagi menjadi 4 sesi. Ya, sesi yang keempat itu munjiat. Ya, perkara-perkara yang akan menyelamatkan dari azab dan murka Allah. Ya, disebutkan pembagian derajat manusia di sana. Ya, ada disebutkan derajat wali di atas derajat para rasul. Nasallahu alaihi wasallam. Ya, seingat saya begitu. Rasul derajatnya di atas para nabi. Ya. Mereka terpengaruh orang Syiah. Orang Syiah yang menempatkan Ali bin Abi Thalib dan 12 imam dari keturunan Ali bin Abi Thalib itu, ya, di atas derajat para rasul. Ya, mereka terpengaruh oleh orang Syiah. Ya. Kalau oknum-oknum sufi yang ekstrim tadi,
yang sampai meyakini ada wali-wali yang derajatnya di atas para rasul, kalau ditanya ini bukti mereka itu terpengaruh oleh ajaran Syiah, ya, adakah derajat wali, ya, adakah wali yang derajatnya di atas Ali bin Abi Thalib dan Imam 12? Belum pernah saya nemukan dalam kitab-kitab sufi menyebutkan seperti itu. Belum pernah. Di kitab-kitab sufi ada yang menyebutkan seperti itu. Entah mereka itu terpengaruh oleh Syiah, ataukah ada Syiah yang menyusup kepada mereka. Ya, unik kan? Mereka berani terang-terangan di kitab-kitab, berani terang-terangan. Ada wali-wali yang derajatnya di atas para rasul. Kalau ditanya, ada nggak wali yang derajatnya di atas Ali bin Abi Thalib, di atas 12 imam Syiah? Ada nggak? Belum pernah nemu di kitab-kitabnya orang-orang sufi, belum pernah nemu. Ya, nasallahu alaihi wasallam. War rusulu yatafaddalun. Para rasul itu sendiri derajat mereka bertingkat-tingkat. Ya. Qala ta'ala tilkar rusulu faddalna ba'dhahum 'ala ba'd. Allah Ta'ala firmankan, itulah para rasul, tilkar rusulu faddalna ba'dhahum 'ala ba'd. Kami istimewakan sebagian mereka di atas yang lainnya. Ya. Dari para rasul. Ya. Wa afdalur rusul humulul azmi wa hum khamsah. Kemudian dari para rasul yang diberitakan kepada kita ada 25 dalam Al-Qur'an itu, kemudian ada rasul-rasul lain yang tidak diberitakan kepada kita. Bahkan kepada Rasulullah SAW juga enggak diberitahukan kisahnya. Yang paling afdalnya adalah ulul azmi. Ya. Yang paling afdalnya adalah ulul azmi minar rusul. Hum khamsah. Ya, mereka adalah 5 rasul. Nuh, Ibrahim, wa Musa, wa Isa, wa Muhammadun alaihi wassalatu wassalam. Wa humul madhkurun fi qawlihi ta'ala. Mereka disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala al-ayatus sabiun surat al-ahzab, ayat 7 dari surat al-ahzab. Wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum. Dan tatkala kami mengambil dari para nabi janji mereka, wa minka, dan dari kamu wahai Rasul SAW, wahai Muhammad SAW, wa min Nuhin, dan dari Nuh, wa Ibrahim, dari Ibrahim, wa Musa, dari Musa, wa Isa ibn Maryam, dan dari Isa putra Maryam. 5 rasul ulul azmi. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami ambil dari mereka mitsaqan ghalidha, sumpah dan perjanjian yang sangat berat. Wa qaulihi ta'ala, dan mereka juga disebutkan dalam firman bihi nuhan walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa syara'a lakum minad din, ya, disyariatkan kepada kalian berupa Islam, ma wassa bihi, apa yang Allah wasiatkan kepada Nuh, kepada Nuh, walladzi auhayna ilaika, dan juga yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, wa ma wassayna bihi, dan kami wasiatkan kepada Ibrahim wa Musa wa Isa. 5. Ya, surat Al-Ahzab ayat 7 dan surat Asy-Syura ayat 13.
Jadi para rasul lebih afdal dari para nabi. Kemudian di antara para rasul yang paling afdal ulul azmi yang 5. Ya, disebutkan dalam satu ayat. Wa afdalu ulul azmi al-khalilan. Kemudian yang paling afdal dari rasul ulul azmi itu ada 2 rasul yang paling dicinta oleh Allah Azza wa Jalla. Ibrahimu wa Muhammadun alaihi wassalatu wassalam. Yaitu siapa? Ibrahim dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Wa afdalul khalilain, kemudian ya, yang paling afdal dari 2 khalil itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT, Nabi SAW sabdakan apa? Innallaha qad ittakhadha Ibrahim khalila. Innallaha qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Ya. Sesungguhnya Allah sudah menjadikan aku sebagai khalil, rasul yang paling afdal, yang paling dicintai, sebagaimana telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Rasul yang paling afdal, yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dalam ayat wattakhadallahu Ibrahim khalila. Makanya di banyak ayat Nabi kita Muhammad SAW dan umatnya diperintahkan untuk apa? Untuk mengikuti millah Ibrahim. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad SAW agar mengikuti millahnya Ibrahim. Ya. Dalam ayat yang lain itu tadi kepada Nabi, perintah kepada Nabi SAW secara khusus untuk mengikuti millah Ibrahim. Dalam ayat yang lain, qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul sadaqallah, katakan wahai Nabi, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya. Fattabi'u millata Ibrahim. Kalian wahai umat Nabi Muhammad SAW, ikutilah milah Ibrahim. Ya. Hadza ya wan nubuwatu tafaddulun wa ikhtiyarun min Allah taala. Ya. Kemudian ketahuilah bahwa kenabian itu semata-mata karunia Allah, semata-mata pilihan dari Allah Azza wa Jalla. Kama qala ta'ala, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Ya, ayat 75 min suratul Hajj, ayat 75 surat Al-Hajj. Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih rasul-rasul dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia. Ya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah mencipta segala apa yang Dia kehendaki dan memilih di antara ciptaannya sesuai apa yang Dia kehendaki. Ya. Walaisatin nubuwatu kasban yanaluhul abdu bil jiddi wal ijtihad. Kenabian itu bukan kasab. Ya. Kenabian itu bukan kasab yang bisa diraih oleh siapapun manusia melalui jidd wal ijtihad, melalui kesungguhan dan melalui ijtihad. Ya. Kenabian itu bukan kasab. Ya, bukan hasil dari usaha. Bukan hasil dari kesungguhan. Ya. Wa takallufi anwa'il ibadat wa iqtihami asyaqqit ta'at. Ya. Wa da'bi fi tahdhibin nafs wa tanqiyatil khatir wa tathhiril akhlaq wa riyadatin nafs. Kenabian itu bukan derajat yang diraih melalui usaha, kesungguhan, ijtihad, ya, melalui takalluf anwa'il ibadat, ya, melalui berbagai bentuk ibadah yang ekstrim, waqti hami asyaqqit ta'at, melalui ya melakukan ketaatan-ketaatan yang ekstrim, ya, wa da'bi fi tahdhibin nufus, atau ya melalui manajemen penataan jiwa, tanqiyatil khatir, pembersihan qalbu, tathhiril akhlak, ya, pembersihan akhlak, wariyadatun nafs, dan dengan riyadhah. Enggak.
Derajat kenabian itu nggak diraih dengan itu semua, dengan riyadhah, dengan tahdhibun nafs, manajemen kalbu, ya, penataan hati, penataan jiwa, pensucian jiwa, ya, dengan melakukan ketaatan yang ekstrim, ibadah-ibadah yang berat, bukan. Ya, kenabian itu nggak diraih dengan itu, apalagi dengan bid'ah. Apalagi dengan apa? Bid'ah. Ya, bukan. Kenabian diraih dengan bid'ah. Apakah Sri Buddha Gautama termasuk nabi yang nggak diceritakan juga Konghucu? Bukan, nggak ada di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW ataupun riwayat dari para salaf, dari para sahabat tabi'in ataupun atba'ut tabi'in, ya, menyebut Buddha Gautama atau Konghucu, Kongfuse, ya, atau Mao Zedong, ya, itu nabi yang tidak diceritakan. Tidak ada satupun riwayat, ya. Itu rajman bil ghaib, ya, atau Krishna, ya, nabi yang enggak ada itu, ya, itu tidak ada. Seandainya boleh, gitu ya, boleh menyematkan tebaan-tebaan gaib seperti itu. Wah, itu nabi yang tidak diceritakan, itu termasuk nabi yang tidak diceritakan. Mestinya Presiden Indonesia mempopulerkan Lia Eden, karena satu-satunya, ya, Rasul perempuan, ya kan. Iya, itu jadi kebanggaan Indonesia. Ngapain malah Presiden Indonesia misalkan, ya, malah mempromosikan, ya, Buddha Gautama yang bukan orang Indonesia atau Konghucu yang bukan orang Indonesia. Itu nggak mengangkat, ya, nggak mengangkat nama Indonesia, ya kan, di dunia internasional, ya kan. Bukan itu, ya, itu rajman bil ghaib. Rajman bil ghaib itu tebak-tebakan perkara gaib, ya. Lagian apa yang menjadikan, ya, Buddha Gautama atau Konghucu atau Kuan Im, ya, layak untuk ditebak sebagai nabi yang tidak diceritakan? Apa yang menyebabkan itu? Apa? Ya, akhlaknya enggak, apanya enggak ada. Apa yang diceritakan? Ya, tidak ada, ya. Maksimalnya kalau dia mengetahui ajaran sebagian kenabian sebelumnya, sebagian agama, ya, seperti Buddha Gautama yang melakukan ritual kerahiban, tidak terputus dari dari kemewahan dunia, udah keduluan sama ahlul kitab. Yang ahlul kitab juga melakukan kerahiban, dan itu bid'ah, sebagaimana dalam surat Al-Hadid itu, warahbaniyatan ibtada'uha, kerahiban itu bid'ah. Bagaimana bisa jadi nabi, ya, dengan kebid'ahan? Wong dengan ketaatan, dengan ibadah aja nggak bisa jadi nabi, ya, dengan ketaatan, dengan ibadah aja nggak bisa jadi nabi. Bagaimana dengan bid'ah bisa jadi nabi? Ya, tidak, ya. Kama yaqulul falasifah innahu yajuzu iktisabun nubuwah. Orang-orang ahli, orang-orang filosof, para filosof, mereka punya pendapat innahu yajuz iktisabun nubuwah. Ya, bisa saja terjadi, ya, bisa saja terjadi orang itu meraih derajat kenabian. Orang itu meraih derajat kenabian melalui tadi kesungguhan, melalui usaha dan sebagainya. Ya, haitsu yazumun ana man lazamal musyahadah ba'da kamalidh zahirihi wa batinihi bitahdzib war riyadhah fa innaha tatasaqqalu mir'ata batinihi wa taftahu basirata lubbihi wa tatahayya'u lahu ma la yatahayya' li ghairihi. Ya, mereka meyakini bahwa barang siapa yang melazimi riyadhah dan tahdzibun nafs, riyadhah batin, ya, dengan banyak puasa, dengan banyak tirakat, semedi, yoga dan sebagainya, ya kan,
Iya, dengan tahdzib, dengan penataan jiwa, pensucian batin, lahir batinnya, ya. Maka fa inha ya tansaqilu mir'atu batinihi, tansaqilu mir'atu batinihi, ya. Karena remang-remang itu titik 1 jadi titik 2 ini. Fa inha tansaqilu, bukan tatasaqalu, tansaqilu. Riyadhah dan tahdzibun nafs, penataan jiwa, batin dan riyadhah, ya, itu akan tansakilu, menajamkan mir'atu batinihi, cahaya menajamkan cermin batin, wa taftahu basirata lubbihi, membuka ketajaman pikirannya, wa tatahayya lahu ma la yatahayya li ghairihi, dan akan memberikan kesiapan bagi dia yang tidak diberikan kepada selain dia. Ya, ya kalau kayak gitu ahlul Islam banyak, ya kan? Para sahabat, oh, itu khalifah yang 4, ya khalifah yang 4 kan batinnya sudah mencapai puncak, ya basiroh, pikirannya mencapai puncak, ya punya kesiapan yang Allah berikan, kesiapan yang tidak diberikan kepada selainnya. Ya, mereka juga, ya kan, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Masya Allah, kurang apa? Enggak diraih oleh budak Gautama, Konghucu, enggak nyampe, ya. Alam taro anna saifa yang kusukadru idza qila inna saifa amdhu min minal asa, ya. Penghinaan kalau sampai diperbandingkan antara Buddha Gautama kok dengan Abu Bakar As-Siddiq, Konghucu perbandingkan dengan Umar, itu penghinaan, ya. Enggak bisa diperbandingkan, terlalu jauh baina sama wa sumurbur, ya, antara langit dan sumurbur, ya kan, bukan antara langit dan bumi, ya. Itu lebih layak. Tapi apakah orang-orang filosof mau mengatakan Abu Bakar As-Siddiq itu nabi? Abu Bakar As-Siddiq sudah sampai derajat nabi, Umar bin Khattab sudah, enggak mau mereka. Itu para filosof itu cuman, ya, maunya sesuai selera mereka aja, ya. Kalau yang berbau Islam enggak mau, ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah kita lanjutkan, ya, pembahasan tentang kenabian ini di momen yang akan datang insyaallah, kesempatan lain. Sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan. Adzan dulu.